mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Disajikan lewat radio kesayangan Anda. Naskah karya Asmadi Syafar, dengan para pelaku Bahar Mario sebagai Sembara, Pandu Ape sebagai Kabut Tunggal, Edi Chan sebagai Kakek Jabat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Dengan menghusukkan diri dan bersemedi, Sembara mulai mendapat ilmu selimut kabut dari si Kabut Tunggal. Dan kini tampak tubuh Sembara menggigil menahan hawa dingin yang keluar dari tubuh si Kabut Tunggal. Tapi dengan ketabahannya, tampak Sembara tidak peduli dengan rasa dingin itu. Maka tampaklah kabut putih yang tebal sekali keluar dari tubuh si Kabut Tunggal, masuk ke dalam tubuh Sembara melalui kepalanya. Nah, selesai pangeran. Kau sudah bisa mempergunakannya bila kau berhadapan dengan si ular hitam. Terima kasih. Apakah aku dapat mengalahkan si ular hitam itu? Sebenarnya berat melawan Padirul alias si ular hitam itu. Tapi apabila pangeran tabah dan cerdik, maka pangeran bisa menang melawannya. Apakah ilmu selimut kabut ini bisa dia kalahkan? Tidak. Hanya orang yang mempunyai ilmu cambuk kilat saja yang bisa mengalahkan ilmuku ini. Dan kebetulan ilmu cambuk kilat itu hanya pangeran yang punya. Oh, begitu. Terima kasih sekali lagi. Ilmuku ini bisa pangeran gunakan untuk masuk kemana saja. Dan juga untuk masuk ke lembah hantu. Sehingga pangeran akan bisa mempergunakan ilmu apa saja di sana kalau menghadapi lawan. Karena ilmu selimut kabut ini telah menyelimuti semua ilmu yang pangeran punya. Sehingga ilmu-ilmu pangeran akan mempan kalau bertempur di lembah hantu. Oh, ilmu yang bagus sekali yang aku dapat kali ini. Nah, pangeran, pergilah cepat. Karena ada orang yang senang menunggu bantuanmu. Terima kasih Kabut Tunggal. Kebaikan ini tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Terima kasih. Banyak betul pangeran menghadiahkan aku dengan terima kasihmu. Tuan kecil, Tuan kecil. Rupanya sudah datang mereka. Bang Laikan dan Bang Kohar, mari masuk Bang. Iya. Ayo Hang. Ayo duduk. Ya. Jadi benar Tuan kecil ada perlu dengan kami berdua? Ya, memang begitu. Untuk membereskan si Sembara lagi? Bukan begitu. Jadi urusan apa Tuan kecil? Jadi Bang Laikan dan Bang Kohar belum mendengar ya? Oh, ada berita baru? Begini Bang, saya mendapat bencana. Bencana? Bencana apa Tuan kecil? Kakak dan anakku hilang dari rumah. Hilang? Sudah lama Tuan kecil? Ya, sudah lama juga. Jadi apa tugas kami Tuan kecil? Ya tentu mencari keduanya, betul kan Tuan kecil? Tugas abang berdua adalah sesuai dengan kepandaian abang masing-masing. Iya. Nah, abang mendatangi rumah Pak Salihun untuk mengorek keterangan dari dia. Di mana tempat kakakku dan adikku disembunyikan. Lalu kalau dia tidak mau, bagaimana Tuan kecil? Baru abang berdua turun tangan. Memukulnya maksud Tuan kecil? Iya, apalagi? Wah, kalau itu pekerjaan berat Tuan kecil. Kenapa Bang? Wah, Tuan kecil seperti tidak tahu saja. Bukankah Pak Salihun itu dukun yang hebat? Oh, lalu abang takut? Bukan begitu Tuan kecil. Tapi dia juga hebat ilmu silatnya. Sudah. Masa kalau kita hadapi berdua tidak akan kalah? Kau jamin bisa mengalahkannya? Sudah. Jangan banyak ribut lagi.
Nih, si Lekat. Kalau dia tidak tunduk padaku, jangan kau kenal lagi namaku. Tapi dengan syarat, kau harus membantu aku. Ya, bagus, bagus. Dan Bang Kohar bagaimana? Berani? Ya, boleh juga lah Tuan Kecil. Dasar penakut. Jangan kalau menjawab itu pakai ragu-ragu. Jawab saja, berani. Begitu. Ya, berani. Nah, begitu. Jadi abang berdua nanti datang ke rumahnya dan tanyakan di mana kedua orang keluarga saya itu tempatnya. Dan kalau dia berbelit-belit atau tidak mau memberitahu, maka bereskan saja. Ya. Kapan abang berdua berangkat? Kapan Tuan Kecil perlunya? Ya, sekarang. Bodoh. Ya, sekarang. Kalau bisa. Baik Tuan Kecil. Baik. Uang mukanya. Hah? Nanti kalau sudah selesai, maka akan saya tambah. Terima kasih Tuan Kecil. Ya, silakan abang berdua ke sana. Saya tunggu kabar secepatnya, ya. Ya Tuan Kecil. Bagaimana Lekan? Kita berangkat sekarang? Ayo. Apalagi? Tanganku sudah gatal untuk memukul dukun brengsek itu. Seenaknya menyembunyikan keluarga dan sanak famili Tuan Kecil. Lekan, benar ini rumahnya? Kalau tidak salah memang ini. Tapi kenapa gelap saja ya? Ya, mungkin sudah tidur. Belum malam betul. Masa sudah tidur? Atau tidak ada di rumah? Entahlah. Dasar rumah dukun. Suasananya agak serem. Mari, kita ketuk saja pintunya. Bagus. Kalau dia tidak mau membukanya, kita dobrak saja. Ya, ayo. Hei, mau kemana kalian? Ada orang. Siapa? Aku yang bernama Salihun. Salihun? Dari mana dia muncul? Kalian mencari aku kan? Iya. Nah, ini aku. Daripada kalian mendobrak pintu rumahku, lebih baik aku keluar saja. Dia orang hebat, Lekan. Kalau hanya begitu aku juga bisa. Apa perlu kalian mencari aku? Ayo, Lekan. Bilang apa perlu kita? Alah, bicara saja takut. Bukan takut. Aku malas bicara. Ayo, jawab pertanyaanku. Maksud kami datang kemari akan menanyakan Rosmina dan Farida, kan? Betul. Kok tahu ya? Baru soal itu. Soal kau mau memukul aku saja, aku sudah tahu. Dia ini orang hebat, Lekan. Dia bukan makanan kita. Jadi di mana dia dapat kami temukan, Pak Salihun? Kalau Farida, aku belum tahu. Tapi kalau Rosmina, dia ada di rumahnya sekarang ini. Di rumahnya? Betul begitu? Jadi kalian tidak percaya padaku? Kalau tidak ada, bagaimana? Nah, kalau tidak ada, sebaiknya kalian lawan saja aku. Aku sudah siap untuk menghadapinya. Dia menantang kita, Lekan. Ya, aku tahu. Tapi belum saatnya kita menghantam dia. Ayo, tidak usah berunding dulu bila melawan aku. Silakan. Siapa yang merasa kuat, maka majulah kemari. Bukan begitu. Kalau kami sudah tahu tempatnya, tentu kami tidak perlu lagi untuk meringkus Bapak. Meringkus aku? Maksud kami menanya Bapak lebih banyak lagi. Kau jangan mempermainkan aku ya. Tidak, Pak. Tidak. Dan kalau boleh kami bertanya, betulkah Bapak tidak tahu di mana Farida berada? Apa keteranganku tadi belum jelas? Oh, iya jelas. Nah, pulanglah. Apalagi yang kalian tunggu? Iya, kami akan pergi. Ayo, Lekan. Lekan, sekarang apakah kita akan langsung ke rumah Rosmina? Ya, sebaiknya begitu. Dan kalau Tuan Kecil menanyakan pada kita tentang Salihun, bagaimana? Kan dia menyatakan bahwa Rosmina ada di rumah. Nah, kita bilang saja. Setelah si Salihun kita paksa untuk bicara, maka dia mengatakan yang sebenarnya. Oh, benar juga ya. Bagaimana? Kita ke rumah Rosmina sekarang? Ayo. Nah, kebetulan Har. Itu lihat. Lampu rumahnya masih menyala. Berarti dia belum tidur. Lolong anjing? Iya ya. Kenapa anjing itu melolong ya? Lekan, kau sudah dengar kejadian yang menimpa Rosmina? Ya, sudah. Suaminya lari. Bukan, suaminya mati. Mati? Mati kenapa? Anjing itu melolong lagi. Alah, kau penakut betul. Bukan begitu.
Aku takut suaminya menjadi hantu. Jadi hantu? Nah, kenapa matinya? Itulah, dia mati dirobek-robek oleh harimau siluman. Aku belum pernah mendengar orang yang mati diterkam harimau siluman, lalu menjadi hantu yang gentayangan. Ayo, kita lihat Rosmina di rumah itu. Ayolah. Ayo, ketuk pintu rumahnya. Kau sajalah. Alah, kau ini bisanya apa? Mengetuk pintu rumah saja harus aku. Kurang keras ketukannya. Jangan banyak mengatur, diam saja kau. Nyonya kecil. Nyonya kecil. Itu dia datang. Apa aku tidak salah lihat, Kohar? Lihat mata Rosmina bersinar memandang kita. Aneh kan? Bagaimana kalau kita pulang saja? Sudah. Tanggung. Kalian mencariku? Iya, Nyonya kecil. Masuk. Iya. Terima kasih. Kau lihat bentuk Rosmina malam ini? Iya. Agak seram kelihatannya. Apalagi dia memakai baju panjang putih begitu. Kalau aku bertemu di tempat sepi dan gelap dengan dia, pasti aku akan lari. Jangan keras-keras. Nanti dia dengar. Apa perlu abang malam-malam datang kemari? Kami disuruh oleh Tuan Kecil untuk melihat Nyonya Kecil. Untuk mencari Nyonya Kecil. Iya. Aku memang sudah lama tidak pulang ke rumah. Rosmina ini tampaknya aneh. Giginya agak bertaring. Dan tolong katakan padanya bahwa aku sudah pulang lagi kemari. Iya Nyonya Kecil. Akan aku katakan pada Tuan Kecil. Baik, kami permisi dulu. Kenapa terburu-buru Bang Kohar? Karena sudah malam betul. Maka kami harus segera kembali, Nyonya Kecil. Abang berdua tahu kan bahwa baru-baru ini aku mengalami kematian suamiku. Anjing itu melolong terus. Apakah ada hantu di sekitar sini? Abang dengarkan aku bicara. Ya, dengar. Komar, dengar kan? Ya, Nyonya Kecil. Aku dengar. Nah, oleh karena itu, abang berdua harus tidur di sini menemaniku. Oh, beres Nyonya Kecil. Kami akan menemani Nyonya. Kalau saya harus pulang malam ini juga, Nyonya Kecil. Kenapa begitu? Karena cukup silakan saja yang ada di sini. Sedangkan saya membawa berita ini pada Tuan Kecil. Kalau kau tidak mau menjaga Rosmina malam ini, kau tidak akan mendapat tambahan upah dari Rosmina. Biarlah. Aku memang harus melaporkan pada Raisman tentang Rosmina. Kau mau ambil muka pada Raisman ya? Kau juga nanti akan mendapat upah tambahan dari Rosmina kan? Dan yang paling penting, aku takut melihat Rosmina yang memandang kita dari tadi. Seperti hendak mencekik kita. Jangan begitu. Kau terlampau mengada-ada memperhatikan dandanan Rosmina. Mungkin dia masih sedih karena suaminya mati. Aku mau pulang saja. Jadi, Bang Kohar benar-benar tidak mau menjaga aku malam ini? Biarlah Nyonya Kecil. Kan sudah ada silekan di sini. Baiklah. Matanya seperti bersinar. Bang Kohar, ini uang untuk pembeli tembakau. Terima kasih Nyonya Kecil. Terima kasih. Kuku tangannya panjang-panjang dan hitam. Apa yang kau lihat, Bang Kohar? Kuku ini? Tidak. Aku permisi. Tertawanya kok begitu? Benar juga kata si Kohar. Suasana di sini kurang mengenakan. Bang Lekan mau minum apa? Tidak usah repot-repot Nyonya Kecil. Aku sudah minum. Biar aku bikinkan kopi panas supaya abang tidak mengantuk malam ini. Kenapa kaki Rosmina agak besar telapaknya? Seperti kaki...
Apa iya ya? Seperti telapak kaki orang yang pernah jadi siluman harimau. Tapi itu hanya cerita guru silatku saja. Aku belum pernah melihatnya sendiri. Tapi suasana rumah ini memang terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Rupanya aku sudah lama tidak kemari. Sudah banyak yang berubah memang. Hah? Suara harimau. Hah? Suara apa lagi itu? Kalau aku Tukti Kohar, tentu aku tidak mendengar suara-suara aneh begini. Lama betul dia membuatkan kopi buatku. Ya, tapi kasihan juga ya. Suasana seram begini, dia sendirian di sini. Pantas dia minta ditemani. Nah, ini kopinya masih panas. Iya, Nyonya Kecil. Terima kasih. Apakah tiap malam suasananya begini, Nyonya Kecil? Kenapa? Bang Lekan takut? Kalau saya tidak. Saya hanya khawatir. Apakah Nyonya Kecil bisa tahan tinggal dengan suasana begini? Kenapa suasananya? Tadi seperti ada suara wanita yang tertawa melengking. Lalu suara anjing yang selalu melolong. Oh, Bang Lekan mendengarnya? Ya, saya mendengar. Apakah Nyonya Kecil tidak mendengarnya? Nah, itu. Anjing melolong. Dengar kan? Iya, saya dengar. Seram juga ya Nyonya Kecil. Iya, seram juga. Kata orang tua-tua, kalau anjing sering melolong, atau burung hantu berbunyi terus, atau kuda meringkik, itu tandanya dia melihat setan. Atau ada setan di sekitar tempat ini. Kok Nyonya Kecil tertawa? Masa Bang Lekan yang terkenal jagoan begini takut pada hal-hal seperti itu? Wah, saya daripada ketemu hal-hal yang menyeramkan begitu, lebih baik saya berkelahi melawan 10 orang. Penakut. Padahal banyak cerita-cerita yang lebih menyeramkan daripada hanya mendengar anjing melolong atau mendengar ringkikan kuda. Apa misalnya, Nyonya Kecil? Bang Lekan tidak takut mendengarnya? Ya, kalau hanya sekedar mendengar saja, saya tidak takut. Yang saya maksudkan kalau hanya mendengar cerita yang seram-seram. Bang Lekan pernah mendengar tentang siluman? Siluman? Siluman, misalnya? Ya, macam-macam. Ada yang siluman monyet, ada yang siluman babi, dan ada juga siluman harimau. Iya. Kalau siluman harimau saya pernah mendengarnya. Tapi kalau yang lain-lain belum pernah. Oh, Bang Lekan pernah mendengar tentang siluman harimau? Oh, pernah. Kan katanya suami Nyonya Kecil juga diterkam harimau matinya. Tapi saya tidak tahu apakah itu harimau siluman atau harimau betul. Ya, suamiku memang mati diterkam harimau. Oh, kalau cuma harimau biasa Nyonya Kecil, wah, saya tidak tunggu lama-lama. Langsung saya belah kepala binatang itu dengan golok saya ini. Tapi kalau siluman, ya, saya pikir-pikir dulu. Kenapa? Bang Lekan takut melihat siluman itu? Kalau takut, sih tidak. Cuma dia itu kan makhluk sebangsa setan. Jadi bagaimana kita bisa melawannya? Tapi kalau dia tiba-tiba ada di dekat abang sekarang ini? Di dekat saya ya. Ya, kalau dia ada apa boleh buat. Saya tentu melindungi Nyonya Kecil dari amukannya. Oh, begitu. Ya, apa boleh buat Nyonya? Iya. Abang ternyata masih setia pada keluarga kami. Seperti di masa ayah saya masih hidup. Ya, saya memang masih seperti dulu Nyonya. Bang Lekan kalau begitu masih mau berkorban ya? Ya. Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.